kita di tempat kita ini dalam rangka melaksanakan kita sebagai muslim menjalankan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lupakan senantiasa mengucap di setiap hari dan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah, sesungguhnya aku memohon ilmu, taat, rezeki yang baik dan amalan yang biasa diterima. Salam kita sampaikan kepada junjungan seluruh alam, pemimpin para nabi dan rasul sekaligus bentuknya ialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan rahmatan lil alamin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan siang hari yang cerah ini, insyaallah dengan izin Allah kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu kitab yang ringan saja. InsyaAllah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari ini. Kitab yang berjudul dari 1000 amalan sunnah Nabi dalam sehari semalam. Dan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, istilah kata sunnah harus kita pahami dengan baik dan bergantung dari orang yang mengucapnya. Jika dikatakan hukumnya sunnah, berarti kita tahu suatu perbuatan yang hukumnya sunnah kalau ditinggalkan tidak ada dosa, jika dikerjakan nambah-nambah pahala. Tapi kalau diucap secara umum kalimat sunnah Nabi atau amalan sunnah, maka maknanya lebih luas. Maknanya adalah segala rutinitas Nabi yang boleh jadi dihukumi wajib, boleh jadi dihukumi. Dan karena kita saking ingin mengikuti kekasih kita Rasulullah SAW, maka kita perlu mempelajari tentang bagaimana rutinitas Nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suri tauladan bagi kita semua. Makanya yang dimaksud dengan lebih dari 1000 amalan sunnah ini adalah semua aktivitas Nabi atau semua ucapan Nabi atau perbuatan sahabat yang dibenarkan di ACC oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dari kita bangun tidur sampai kita tidur, semuanya ada di kitab ini. Namun nanti akan kita tambahkan mana yang tidak diberikan oleh penulis, karena ada beberapa hal-hal yang belum disebutkan di kitab ini, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi para pengajar, bagi para pembelajar juga untuk mencari-cari tahu. Mungkin ada di kitab lain yang sebenarnya bagian dari sunnah Rasulullah SAW, sehingga tidak ada celaan sedikit pun bagi penulis ketika belum secara sempurna, justru membuka peluang kebaikan untuk orang-orang lain. Nah, kita di sini membahas yang paling pertama adalah sunnah Nabi ketika beliau bangun dari tidurnya. Sehingga ini bisa kita ikuti jika kita bangun dari tidur, apa saja yang diajarkan oleh Nabi kita berupa sunnahnya. Yang pertama, ini jarang dilakukan, yaitu adalah mengusap terlebih dahulu bekas tidur pada wajahnya. Biasanya kan mungkin langsung membaca. Sebenarnya dalam Nabi SAW itu adalah mengusap bekas tidur yang ada pada wajahnya terlebih dahulu. Ya. Hal ini ditunjukkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasannya fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu nauma min wajhihi biyadihi. Jadi ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau duduk terlebih dahulu. Sembari beliau duduk, beliau mengusap wajahnya dengan salah satu dari tangannya. Bisa dengan tangan kanan, bisa juga dengan tangan kiri. Hal ini sifatnya luas saja. Dan ketika disebut dengan biyadi, berarti jelas hanya salah satu tangannya saja. Ya. Nah, kemudian
Yang berikutnya, yang kedua, barulah berdoa ketika sudah mengerjakan yang pertama tadi. Dan doa yang paling umum dan sangat basic, saya rasa kita semua sudah hafal hadis yang disampaikan oleh sahabat Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Nabi membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang sudah terbiasa membaca doa ini baik, tapi alangkah lebih baiknya untuk memahami maknanya, menghayati isinya, sehingga ketika dibaca semakin dia memohon atas apa yang dia baca kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar rutinitas yang itu aja, nggak ada taste-nya gitu. Ya, ketika kita tahu maknanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi bahkan kita hidup saja itu adalah nikmat dari Allah. Kita masih diberi kesempatan hidup, maka ucapan yang pertama adalah alhamdulillah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da amatana, setelah dia mematikan kami. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya lah, yaitu kepada Allah kami dibangkitkan. Berarti yang membaca doa ini hendaklah dia menghayati bahwasannya waktu dia tidur, dia sebenarnya dalam kondisi mati, dicabut ruhnya oleh Allah. Makanya bahasanya ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan. Ya. Kemudian ketika sudah membaca ini, seharusnya orang yang membacanya dia benar-benar komitmen diberi hidup oleh Allah ini dengan tujuan untuk menambah bekal sebelum nanti dibangkitkan dan berjumpa dengan Allah SWT. Rasanya aneh kalau dia bangun tidur membaca doa ini, tapi dalam kesehariannya justru malah bermaksiat kepada Allah. Rasanya aneh jika dia sedang membaca doa ini, tapi dia tidak mengerti bahwasanya tujuan dia masih diberi hidup adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya sebelum hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu. Nah, yang perlu diingat juga oleh teman-teman semua, oleh jamaah semua, bahwasanya sebenarnya doa bangun tidur bukan hanya ini saja, banyak ya. Ada mungkin kalau saya tentukan sekitar 4, dan insya Allah doa-doanya pendek, dan kalau panjang kita mudah menghafalnya. Ya, contoh misalkan riwayat sahabat Nabi Abu Hurairah, ya, riwayat sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun dari tidurnya, beliau mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kalimat itu mudah sebenarnya, tinggal kita himpun dan kita rangkai aja dari kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, seperti zikir pada salat. Kemudian apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terakhir rabbil firli, jangan dilupa. Dan keutamaannya kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa kemudian dia bangkit, kemudian dia mengambil wudhu, kemudian dia sholatnya diterima orang, dijamin diterimanya sholat itu, dan dia akan diberi ampunan karena ujungnya ada berfirman, ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa. Ya, ada lagi doa yang lain, ya. Misalkan Nabi SAW membaca 11 ayat dari surat Ali Imran, 11 ayat terakhir, yaitu ayat 190 sampai dengan ayat 200 yang terakhir. Yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil
Al-Imran sampai terakhir surat Al-Imran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan itu dibaca 11 ayat. Dan di sini menunjukkan kalau kita baca ayat Quran tidak dengan cara memegang mushaf, tapi dengan hafalan kita dalam kondisi kita punya hadas kecil, itu boleh. Yang tidak boleh adalah membaca Quran dengan cara menyentuh mushaf. Tapi kalau hafalan saja, ya boleh. Karena bangun dari tidur kita dalam kondisi hadas, dan Nabi mengajarkan kita boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau hadas besar tidak sampai dia mandi besar, ya. Nah itu diantara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selain yang dituliskan di sini. Berikutnya adalah Nabi mengajarkan kita untuk bersih-bersih, yaitu diantaranya bersiwak. Ya, disahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaq alaih. Karena Nabi SAW idza staiqadha minan laili yashuthu fahu bisiwak. Adalah Nabi apabila beliau bangun dari tidurnya di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan beliau bersiwak. Ya, dan siwak di zaman modern ini bisa kita gantikan dengan kita menggosok gigi. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat beristintar. Nah, perlu garis bawahi, beristintar di sini sifatnya luas. Boleh dia beristintar sendiri, tidak diinkludkan dengan berwudu. Artinya benar-benar tadi dia mengusap wajahnya bekas tidur. Yang kedua membaca doa. Yang ketiga dia bersiwak. Yang keempat dia istintar gitu aja, tanpa niat berwudu. Boleh juga dibarengi sekalian dengan berwudu. Ya. Boleh di antara kedua-duanya. Yang penting tidak merepotkan. Ya, kalau saya lebih sering gabung aja dengan wudu agar lebih ringkas. Belum lagi ketika kita bangun dari tidur, sebenarnya kata Nabi kan ada 3 buhul pada tubuh kita, 3 ikatan yang kalau kita hanya lepas satu aja masih ada potensi itu kita malas di hari itu. Yang terbaik lepaskan semua ikatan syaitan ini, karena ketika kita nggak melepasinnya, kita tuh dibisikkan oleh setan. Lailun tawilun farqud, kata Nabi. Ya, apa bisikannya? Malam masih panjang, bobok lagi ya. Malam masih panjang, bobok lagi. Sampai Nabi sebutkan loh. Nabi spill loh kalimatnya setan itu. Lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, udah tidur lagi aja. Makanya kata Nabi, lakukan 3 hal, yaitu baca doa, berwudu, dan mengerjakan sholat. Kalau 3-tiganya dikerjakan, semua ikatan itu lepas. Dan kata Nabi, insya Allah kita akan lebih bersemangat dalam aktivitas di pagi. Lebih prima kita, lebih fit kita. Jangan-jangan nih, kita kalau pagi-pagi suka ngantuk gitu ya. Jangan-jangan, karena kita mungkin baru melepas satu aja. Yaitu apa? Baca doa, ya. Atau misalkan kita berwudu lupa baca doa, 3-tiganya dilakukan. Ya, doa, berwudu, dan sholat. Ya, sholatnya bisa sholat malam, bagi dari sholat malam kalau dia bangun sebelum azan subuh. Kalau dia belum witir, witir bagus lebih diutamakan. Karena sholat malam kan ada 2 macam. Sholat syafa' yang rakaatnya kecil dan sholat witir yang rakaatnya kecil. Kalau dibuat perbandingan, yang lebih utama adalah sholat witir. Kenapa kita buat perbandingan? Karena kadang-kadang kita bangun di masa injury time, sudah menjelang azan subuh. Jika kita tahu hanya bisa sholat sekali aja dan kita belum sholat witir aja utamakan. Setelah itu misalkan azan, ya udah, ya. Tapi kalau masih ada waktu setelah witir tadi, gak ada masalah kita kerjakan sholat yang syafa' 2 rakaat. Karena kalau dibuat perbandingan, witir itu lebih utama.
daripada sholat yang syafa'. Dan dua-duanya bagian dari sholat malam. Ya, kalau bangunnya pas azan ya berarti sholatnya dia bisa qobliyah subuh. Ya. Nah, berikutnya, tadi kan istinsar yang keempat. Jadi bisa dipisah, dia istinsar sendiri. Nah, kemudian setelah istinsar, mungkin dia mau minum air putih, mungkin dia mau ngapain, lalu dia misalkan berwudu. Nah, ini mungkin gambarannya kalau kita bangunnya masih sebelum subuh, setengah jam kah, 1 jam kah, dan kita mau melakukan aktivitas yang lain dulu, gitu. Ya, tapi boleh juga langsung digabung dengan aktivitas dia berwudu, karena di antara aktivitas berwudu adalah istinsyak dan istintar. Ya. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, sebabnya karena di khayshum kita, khayshum itu adalah di lubang hidung, bercokol setan. Dengan kita beristintar, maka ini membuat setannya kabur. Atau karena setan itu tercipta dari api, dengan air tadi, maka setannya akan padam. Juga rahasianya kan kalau kita amarah, ini sedang memuncak, dikuasai oleh marah, di antara sunnah Nabi adalah kita berwudu. Gitu. Tidak sebaik kalau ahadukum min manami falyastaghfir talatan. Dilakukannya sebanyak 3. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumi. Karena sebabnya sungguh setan itu telah bermalam di ujung rongga hidung. Jadi juga pelajaran dan faedah bagi kita semua. Setan itu benar-benar tidak pernah bosan. Padahal sebelum tidur kita sudah baca doa, dan dengan sebab doa itu setan pergi, ya kan? Tapi ternyata di masa kita tidur masih aja dia ganggu kita. Yang dari bisikan malah masih panjang. Biasanya juga ada setan yang bercokol di ini. Makanya kita benar-benar jaga betul diri kita dari godaan setan dari arah manapun. Yang terakhir yang kelima, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang sebelumnya, ini boleh dipisah dari aktivitas wudu, boleh juga sekali berwudu. Perkaranya ya kalau dipisah berarti apa? Dia cuci tangan, setelah itu mungkin dia mau ngapain? Mungkin dia mau nyomot kurma dulu, mungkin dia mau nyomot makanan dulu, mungkin dia mau minum dulu, ya terserah. Tapi kalau dia mau gabungkan dengan berwudu, maka alangkah bagusnya setelah siwak dia langsung berwudu. Dan ketika berwudu di bagian istintar, dia mengingat hadis Nabi yang tadi tentang setan akan hilang yang telah bermalam di hidung kita. Dan ketika dia mencuci kedua tangan, ketika di awal wudhunya, maka dia juga mengingat sabda Nabi ini, bahwasannya dipisahkan Nabi ketika bangun dari tidurnya, falayat misjadahu fitina. Beliau tidak mencelupkan kedua tangannya ke dalam wadah yang digunakan untuk berwudu hatta silaha salasa, sampai beliau mencuci terlebih dahulu tangannya sebanyak 3 kali. Untuk khusus yang kelima, ulama selisih pendapat tentang hukumnya wajibkah atau sunnah. Nah, perlu garis bawah ini. Cuci tangan di awal wudhu itu bisa antara dua hal. Yang pertama, kalau wudhunya siang-siang kayak gini nih, bukan dalam kondisi bangun tidur. Ulama sepakat aktivitas cuci tangan adalah hukumnya sunnah. Maksudnya kalau nggak dilakukan, dia hanya nggak dapat pahala tambahan. Wudhunya tetap sah. Ya, karena rukun wudhu itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu, yang membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Kemudian semua dilakukan dengan tertib. Tidak ada di situ mencuci tangan. Mencuci tangan hukumnya sunnah. Tapi khusus wudhu yang baru bangun dari tidur malam hari. Di sini ulama selisih pendapat tentang hukum mencuci tangan, apakah wajib atau sunnah. Sebab selisihnya karena ada kata tambahan dari Nabi. Kenapa kita cuci tangan? Kata Nabi, fa'innahu la yadri aina batat yadahu. Karena orang yang tidur itu dia nggak tahu semalaman itu kemana tangannya bergerilya. Boleh jadi tangannya ke arah
najis. Boleh jadi garuk-garuk kan ke arah-arah yang ada najis. Sehingga kalau dia memang di tangannya ada najis, khawatirnya kalau dia berwudu tanpa cuci tangan, langsung dia berwudu. Tentunya buruk buat kesehatan, plus berarti airnya menjadi tidak suci. Makanya terjadi selisih pendapat. Ya. Nah, sebagian mengatakan wajib karena dikhawatirkan terjadinya ini. Sebagian mengatakan tetap seperti wudu yang lain, yaitu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi seperti itu ya tentang mencuci kedua tangan bangun dari tidur. Jadi ini bisa digabung dengan wudu, bisa dipisahkan. Demikian 5 sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk mampu menjalankan sunnah ini, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.